Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kali ini kalian akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita bersama Ibu Lucy. Nah, materi ini sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bu Lucy sudah membuatkan catatan dalam bentuk PDF dan kalian juga mendapatkan video penjelasannya. Saya harap hari ini kalian sudah paham dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nanti kalau tidak bisa, belum mengerti, kalian boleh bertanya di komentar kelas atau WA langsung ke Bu Lucy ya. Baik, sebelum masuk ke materinya, silahkan anak-anak membaca berita berikut. Dibaca dengan saksama ya. Nah, ini dia. Berita ini saya sadur dari Tempo. Judulnya adalah Memanfaatkan Instagram. STB dorong promosi pariwisata Asia Tenggara. Singapore Tourism Board atau STB melalui program Travel Throwback mendorong promosi pariwisata Asia Tenggara. Upaya tersebut untuk mendorong wisatawan agar mengutamakan pelesiran ke Asia Tenggara setelah perjalanan mancanegara kembali seperti sedia kala. Ketika kontrol perbatasan dicabut, para wisatawan akan cenderung merencanakan perjalanan jarak pendek, kata Direktur Eksekutif Asia Tenggara Singapore Tourism Board, John Conceição, Senin 13 Juli 2020. Menurut Conceição, hal tersebut memungkinkan kunjungan antara lain ke negara-negara di Asia Tenggara, dibandingkan harus menempuh perjalanan jarak jauh. Conceição menganggap perlu media sosial difungsikan sebagai upaya promosi itu. Ia mengatakan bahwa media sosial sangat mempengaruhi keputusan berwisata. Saat ini para wisatawan milenial menganggap Instagram sangat mempengaruhi tujuan wisata. STB mengajak organisasi pariwisata, penyedia jasa, pemangku kepentingan untuk menumbuhkan minat liburan di Asia Tenggara. Ini merupakan upaya kolektif komunitas yang tinggal, bekerja, dan menjelajah di Asia Tenggara, tuturnya. Conceição menjelaskan, platform dengan hashtag Travel Throwback untuk mempertemukan para wisatawan dan berbagai penyedia jasa yang berminat dengan pariwisata Asia Tenggara. Pengguna Instagram di seluruh Asia Tenggara diundang untuk membagikan kenangan perjalanan favorit dari koleksi foto mereka. Travel Throwback dibuat tersedia di Instagram @visit_Singapore. Bersama berbagi kenangan, cerita, dan pengalaman terbaik mereka sebagai suguhan visual Asia Tenggara, katanya. Baik anak-anak, ini adalah berita yang akan menjadi bahan yang akan kita kupas nanti ya, bagaimana strukturnya dan bagaimana ciri bahasanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berita ini dibagi menjadi 3 bagian. Struktur berita yang pertama adalah orientasi. Kalian bisa melihat orientasi selalu ada di awal. Teks apapun itu, entah teks sastra maupun non-sastra, namanya orientasi, perkenalan pasti ada di awal. Nah, kalau berita apa yang dikenalkan? Ya, setidaknya 60% dari adik Simba itu sudah ada di bagian orientasi. Yang mana yang orientasi? Ini bukan ya, yang ini. Yang dicetak kuning ini ya. Ini namanya orientasi. Mengapa demikian? Coba kalian amati pada kalimat atau paragraf ini. Ada berapa unsur ya yang sudah muncul? Siapa? Singapore Tourism Board. Apa? Program Travel Throwback. Mendorong promosi pariwisata Asia Tenggara. Siapa lagi? Wisatawan. Di mana? Di Asia Tenggara. Bagaimana? Nah, sudah ada di sini. Jadi kalau kalian membaca berita, bagian awal ini namanya orientasi. Karena ini mengenalkan.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu rangkaian peristiwa atau peristiwa. Yang namanya peristiwa pasti mencakup 5W1H atau adik simbah. Yang mana itu? Ya ini setelah orientasi sampai berita ini berakhir. Ini namanya peristiwa, ya. Sekarang struktur yang terakhir. Setiap berita itu ada narasumbernya. Sumber beritanya siapa dalam berita ini? Ya, ini dia. Direktur Eksekutif Asia Tenggara Singapore Tourism Board. Namanya John Conceição. Nah, ini ya. Dari sini kalian bisa belajar bagaimana struktur berita ini dibentuk ya. Kita lanjutkan ke ciri bahasa. Nah, kita masih tetap menggunakan berita yang sama. Namun ada bagian yang Bulusi warnai dengan tanda berbeda ya, warna berbeda. Kita awali dengan yang berwarna merah. Berita ini diterbitkan di Jakarta. Di mana berita itu diterbitkan? Peristiwanya itu diterbitkan di Jakarta. Cuma peristiwa ini kapan terjadinya? Nah ini sudah ada. Senin 13 Juli 2020. Karena itu ini adalah menerangkan. Ini kapan berita ini, bukan kapan ya. Ini di mana berita ini diterbitkan. Kalau ini kapan peristiwanya terjadi. Gitu ya. Setelah itu kalian akan melihat kata-kata yang diberi tanda keunguan ini ya, ada warna ungunya sedikit nih. Pelesiran dan mancanegara. Tentunya kata-kata ini jarang kalian gunakan atau kalian dengar dalam percakapan sehari-hari. Namun inilah kata-kata baku. Kalau kalian bertanya misalnya ya, Bu Sisil sudah siap naik sepeda motor. Kemudian kalian tanya, Bu Sisil mau kemana? Terus Bu Sisil menjawab, saya mau pelesiran ke MOG. Nah, tidak mungkin kan ya Bu Sisil menggunakan atau memilih kata pelesiran. Kata-kata baku itu dipilih sesuai dengan konteksnya. Biasanya hanya kata baku yang tertentu, yang padanannya itu bisa digunakan di bahasa tulis, bukan di bahasa lisan. Ya, kalau tadi ya bukan pelesiran, tapi jalan-jalan ya. Ada juga mancanegara. Kamu mau pergi kemana? Kok sudah mengurus paspor? Saya mau pergi ke mancanegara. Misalnya begitu contohnya. Itu tidak cocok kata mancanegara untuk percakapan lisan. Tapi mancanegara bisa kita gunakan untuk bahasa tulis. Nah, inilah kata-kata baku yang sesuai dengan konteksnya. Ya. Kita lanjutkan. Yang diberi tanda kuning. Ini kata setelah. Setelah ini menunjukkan bahwa teks berita ini menggunakan konjungsi apa anak-anak? Temporal. Atau apa? Urutan peristiwa kronologis ya. Setiap berita biasanya menyertakan konjungsi ini. Nah, sekarang yang berwarna biru. Mengutamakan, menganggap, berminat. Kira-kira kata-kata apa ini ya? Semuanya adalah kata kerja, tapi kata kerja mental. Kalian ingat, kata kerja mental itu tidak bisa dilihat secara langsung pekerjaannya. Contoh, mengutamakan. Ada enggak? Bisa dilihat enggak? Kalau menulis, itu bisa dilihat. Kalian bisa lihat orang menulis, kalian bisa melakukan segala sesuatu yang hanya bisa dilakukan secara abstrak dengan pikiran kita, maka itu disebut kata kerja. Ya, kata kerja apa? Kata kerja mental. Nah, apakah kata kerja itu hanya yang awalan me saja, mengutamakan, menganggap? Kenapa di sini ada yang awalan ber? Berminat. Nah ya, coba kalian lihat ini ada kata berminat. Berminat.
Ada kata-kata tertentu yang tidak bisa diawali dengan me. Memang bukan padanannya, sudah menjadi kodratnya, sudah dalam tatanan bahasa, itu tidak bisa disertai awalan me. Contoh belajar, minat. Tidak pernah kalian mendengarkan meminat atau meajat. Nah, setiap kata memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Bersyukur ya kita jadi orang Indonesia, ternyata bahasanya itu unik, punya ciri khas ya. Kita lanjutkan lagi. Kata-kata yang Bulusi tandai dengan tanda ungu muda. Ini bukan kata ya, ini kalimat. Kalau ini panjang, diawali huruf kapital, di akhir tanda baca titik. Nah, ini namanya kalimat ya. Apalagi memiliki makna ya. Sebutnya memiliki makna. Ini kalimat. Kalimat ini yang diberi tanda ungu, ini merupakan salah satu kalimat yang menunjukkan bahwa berita menggunakan kalimat tidak langsung. Mana yang menunjukkan tidak langsung? Kata apa? Menurut Conceição. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ini menuturkan perkataan Conceição. Ia mengatakan bahwa, berarti ia mengatakan ulang ya. Si penulis mengatakan ulang perkataan siapa? Ia ini siapa? Conceição ini. Nah, yang dimaksud kalimat tidak langsung itu kalimat yang menyatakan ulang perkataan orang lain. Dan yang terakhir, ini yang berwarna hijau. STB mengajak organisasi pariwisata, penyedia jasa, pemangku kepentingan untuk menumbuhkan minat liburan di Asia Tenggara. Ini merupakan upaya kolektif komunitas yang tinggal, bekerja, dan menjelajah di Asia Tenggara, tuturnya. Kalau kalian amati, kalimat ini terdiri dari berapa bagian? Banyak ya, tidak hanya satu. Ada 3 bagian. Bagian pertama sampai tanda koma ini. Bagian kedua yang diapit tanda kutip, dan ada bagian lagi terakhir ini tuturnya. Manakah yang disebut kalimat langsung? Seluruh 3 bagian ini, 2 bagian saja, atau 1 bagian yang diberi tanda kutip ini? Yang dimaksud kalimat langsung itu bukan hanya yang diberi tanda kutip, tapi mulai awal kalimat sampai akhir kalimat ditandai titik. Nah, ini apa namanya yang diberi tanda kutip ini? Yang diberi tanda kutip ini namanya kutipan. Ya. Sedangkan yang lain ini yang tidak diberi tanda kutip ini namanya pengiring. Pengiring dan kutipan ini letaknya boleh dibolak-balik. Tidak harus pengiring dulu baru kutipan dulu. Kalau kalian amati kalimat ini ya, kalimat ketika kontrol perbatasan dan seterusnya ini, di sini kalian amati kutipan terlebih dahulu, pengiringnya di akhir. Polanya berbeda dengan ini. Ini pengiring baru kutipan. Nah, gitu ya. Baik anak-anak, setelah kita analisis nanti kalian kalian membuatkan tabel temuannya. Contohnya ini ya. Kalau kalian nanti sudah membaca berita, lalu kamu menganalisis bagaimana ciri bahasanya. Nah, ini kata baku sudah ketemu, kata kerja mental sudah ketemu. Nah, sekarang ini ada yang kurang ya. Keterangan tempat dan waktu. Tadi berapa tanggalnya? Coba kita amati. Mana? Senin 13 Juli 2020. Kita masukkan di sini ya. Nah, anak-anak, dengan demikian coba kalian amati ya. Kita coba lihat lebih lebar. Ciri bahasa dalam berita tadi, dari 6 ciri bahasa sudah memenuhi. Artinya berita ini dianggap sudah memiliki ciri bahasa yang lengkap. Kaidahnya sudah sesuai. Nah, begini anak-anak. Setelah kalian mengikuti pelajaran ini, penjelasan dari Bulusi,
Kalian juga akan melakukan hal yang sama seperti Pulsi contohkan ini. Kalian akan membaca berita, menganalisis itu, lalu menuliskan hasil analismu pada tabel seperti ini. Kalau kalian ada kesulitan, ada kendala, atau kalian belum paham, setelah mendengarkan penjelasan Pulsi, kalian boleh bertanya melalui WA atau langsung di komentar grup kelas, ya. Bukan grup, maksudnya komentar Classroom, Google Classroom kita. Baik anak-anak, selamat belajar dan selamat mengikuti kegiatan berikutnya.